menembak seorang warga di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Korban ditembak saat memergoki dan meneriaki pelaku yang sedang melancarkan aksi kejahatannya. Abdurrahman, warga Kebagusan Jagakarsa, Jakarta Selatan, terbaring di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Fatmawati setelah ditembak pelaku curanmor di Jalan Kebagusan Raya, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Peristiwa bermula saat korban sedang melintas dengan menggunakan mobil di Jalan Kebagusan Raya. Korban yang tak sengaja melihat pelaku sedang mencongkel sepeda motor langsung meneriaki para pelaku tersebut. Mendengar teriakan korban, pelaku langsung menembak korban dan melarikan diri bersama rekannya dengan menggunakan sepeda motor. Menurut keterangan saksi, dirinya sempat mendengar suara tembakan 1 kali. Setelah itu melihat korban yang sudah tergeletak bersimbah darah di dalam mobil. Oh, jadi yang ditembak pakai motor malingnya. Berdua dia. Oh, pakai apa? Supir mobil apa mobil? Oh, material ini nih. Saat ini pihak Polsek Jagakarsa dibantu Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan tengah memburu kawanan spesialis curanmor yang beraksi dengan menggunakan senjata api tersebut. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Polres menetapkan tim Lab Force Sumatera Utara untuk mendalami kasus ledakan bom di pos Kamling Desa Ujung Pacu, Kecamatan Muara 1, Lok Sumawe. Dari hasil olah TKP menyatakan bom yang meledak adalah jenis low eksplosif. Di lokasi tim Lab Force mengukur sejumlah serpihan yang mengenai pos Kamling. Ada serpihan yang sempat terbang sejarak 40 meter dari lokasi ledakan. Di Reskrim Polda Aceh, Kombes Pol Nurfalah mengatakan bom rakitan itu terbuat dari pipa besi dengan hulu ledakannya sempat terdengar di radius 500 meter. Ledakannya juga sempat membuat pos Kamling rusak parah. Saat ini tim dari Polda Aceh terus memburu pelaku dengan mengantongi nama-nama tersangka. Suami istri yang berprofesi di Kebumen, Jawa Tengah secara tiba-tiba dilukai oleh seorang pemuda dengan senjata tajam. Sang suami tewas di lokasi kejadian, sedangkan istrinya selamat keluar rumah dan kedua anaknya juga selamat karena bersembunyi di toilet rumah. Pasangan suami istri yang berprofesi sebagai guru, warga desa Tunjung Seto, Kebumen, Jawa Tengah menjadi korban pembacokan saat berkunjung ke rumah rekannya sesama guru di desa Arjosari, Kebumen, Jawa Tengah. Sang suami, Hendro Laksono, tewas di tempat. Sedangkan istrinya Sriyati berhasil selamat karena langsung keluar rumah saat terjadi pembacokan. Sementara kedua anak korban juga selamat karena langsung bersembunyi di kamar mandi. Padahal antara pelaku yang bernama Hakim Arifin yang diketahui seorang pengangguran dan tetangga rekannya tersebut dengan korban tidak saling kenal. Para korban langsung dilukai pasca pamit hendak pulang ke rumahnya. Saya di sebelah kiri, suami di sebelah kanan, langsung masuk semuanya kayak memburu-buru. Mau saya keluar dapat orang 4, malah orang 4 itu bilang mundur 3 langkah kalau mau selamat. Tapi nyatanya tetap diemean. Pelaku yang terus mengamuk pasca membunuh korban tidak beranjak dari ruang tamu tempat terjadi perkara tersebut. Hingga akhirnya polisi datang dan melumpuhkan pelaku dengan menembak tangan dan perutnya dari luar kaca rumah. Rumah yang didatangi
orang yang mengamuk membawa sajam dan membabi buta dengan tanpa alasan yang jelas. Pelaku datang kemudian melakukan penyerangan. Kemudian diinformasikan pula oleh masyarakat bahwa di dalam rumah itu masih ada korban yang satu dipastikan meninggal karena diracun berulang-ulang. Ada anaknya korban itu 2 yang masih di dalam kamar yang kondisinya tidak tahu. Kemudian dapat informasi tersebut, saya meluncurkan tim Resmob untuk bergerak cepat dan melakukan penyelamatan. Jadi ketika petugas datang, dia tetap melakukan penyerangan, bahkan menggunakan parang ini sempat mengejar anggota, kemudian dilakukan tembakan untuk melumpuhkan pelaku tersebut. Pelaku akhirnya ditahan di Polres Kebumen untuk diproses lebih lanjut. Terkait kejiwaannya, polisi akan bekerja sama dengan Rumah Sakit Jiwa Magelang untuk memeriksa kejiwaan pelaku. Sedangkan korban tewas, Hendro Laksono, siang kemarin langsung dimakamkan oleh pihak keluarga korban. Dari Kebumen, Jawa Tengah, Wahyu Kurniawan, TV One mengabarkan. Melakukan pemeriksaan intensif terhadap tersangka penipuan terhadap 135 anggota polisi. Sementara itu, selain terjerat kasus dugaan penipuan, tersangka juga terjerat hutang dengan 29 juta rupiah per minggu. Selain ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan terhadap 135 anggota Polrestabes Surabaya, Titin Suprihatin juga terlilit utang. PNS di Polrestabes Surabaya tersebut memiliki utang 300 juta rupiah kepada sebuah perusahaan. Dari jumlah utang tersebut, Titin harus membayar bunga 25 juta rupiah. Perihal utang dan bunga yang tinggi itu diketahui pembantunya dari para tetangga. Cuma dengannya tuh waktu dia berangkat, minta mana tahu 300 juta gitu. Terus tiang-tiang itu, terus angka 25 bunganya itu, nggak tahu 1 bulan, nggak tahu 1 minggu, nggak tahu saya. Cuma dengannya saya itu punya utang 300 gitu. Namun Titin tidak pernah menceritakan hal itu kepada keluarga dan pembantu rumah tangganya. Meski terlilit utang, Titin terkenal royal atau sering memberi uang kepada sejumlah tetangganya. Sementara itu, Polrestabes Surabaya, Jawa Timur hingga saat ini terus mengembangkan kasus dugaan penggelapan gaji 135 anggota polisi. Diduga selama setahun terakhir, tersangka memotong gaji dan remunerasi ratusan anggota Polri untuk kredit fiktif. Potongan tersebut tanpa diketahui atau mendapat persetujuan dari para korban. Dari hasil potongan itu, terkumpul dana lebih dari 3 miliar rupiah. Kasus ini mencuat setelah 8 anggota Polrestabes Surabaya melaporkan Titin. Dari Surabaya, Jawa Timur, Zainal Azhari, TV One mengabarkan. Jakarta Selatan dikejutkan dengan penemuan proyektil peluru yang jatuh ke 2 rumah warga. Proyektil peluru tersebut menimpa atap rumah dan jendela kamar tidur. Petugas kepolisian dari sektor Kebayoran Lama Jakarta Selatan langsung mendatangi rumah di Jalan Kemandoran 1 usai mendapatkan laporan warga. Dari lokasi ini, petugas menemukan sebuah proyektil peluru yang jatuh setelah mengenai plafon rumah. Menurut keterangan pemilik rumah Daryanti, saat kejadian ia sedang berada di dalam rumah bersama 3 anaknya. Saat itu, ia mendengar suara seperti batu besar jatuh ke atap rumah. Namun tidak lama berselang, Daryanti menemukan proyektil peluru di salah satu sudut rumah. Asap-asap bunyi. Enggak, kayak batu besar dilemparin, Pak. Itu saya pikir anak-anak udah ini pas saya lihat kok di kasur ada itu. Saya benda apaan itu, saya bilang gitu. Nah, ini kena tangan anak-anak saya. Siapa? Itu yang perempuan. Iya. Karena ini kena tangannya tuh serpihan apa asbes mungkin, Pak. Peristiwa serupa juga terjadi di Jalan Kemandoran 8 Jakarta. Kali ini adalah sebuah rumah mewah berlantai 2 yang menjadi sasaran. Akibat insiden ini, kaca kamar yang berada di lantai 2 pecah dan berlubang sebesar 10 cm. Beruntung, 2 orang yang berada di dalam rumah tidak terluka. Pemilik rumah Yayu mengatakan tidak terdengar suara besar saat peluru tersebut jatuh ke dalam rumahnya. Di tempat tidur baca buku, yang satu lagi di lantai ngecas handphone. Tapi nggak ada yang luka, Bu, ya? Alhamdulillah enggak. Karena itu mental di
teralis deh kayak. Belum ada keterangan dari pihak kepolisian terkait insiden ini. Guna penyelidikan lebih lanjut, kedua barang bukti proyektil peluru dibawa ke Puslap-4 Mabes Polri. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Menggunakan senjata tajam di kota Sorong, Papua Barat. Bentrokan dipicu oleh rebutan lahan parkir dan sempat membuat suasana kota mencekam. Dua kelompok massa yang bertikai saling serang dengan menggunakan senjata tajam seperti parang, tombak, panah, dan batu. Polisi dibantu TNI langsung mengejar warga yang terlibat bentrokan. Namun, aparat yang berusaha menghalau mundur warga justru mendapat perlawanan dari salah satu kelompok warga. Mereka melempari aparat dengan batu dan panah. Polisi pun sempat mengeluarkan beberapa kali tembakan peringatan ke udara. Tiga orang terluka akibat peristiwa ini, termasuk seorang aparat TNI yang mengalami luka di bagian kepala. Peristiwa ini merupakan yang kedua kalinya terjadi. Sebelumnya, kedua kelompok ini sudah sempat terlibat bentrokan pada Sabtu malam, namun bisa diatasi oleh aparat keamanan. Dari Sorong, Papua Barat, Hanafi Tianlean, TV One mengabarkan.